Oke, selamat sore Mas Nafis. Sore gimana? Terima kasih loh ini sudah mau datang untuk cerita. Sama-sama. Udah mau curhat juga, saya rekam lagi. Gak apa-apa ya? Santai aja. Gimana mau cerita apa ya? Lebih ke problem aja sih. Gimana? Gua next kuliahnya tuh gimana ya? Pokoknya apa ya? Problemnya apa sih? Lebih ke ini aja sih. Gue mau ngambil kuliah di Indo apa di luar? Kalau dulu, kenapa kok? Kenapa sih? Di luar? Gitu. Itu lebih ke apa ya? Lebih ke tanggung jawab aja sih. Kalau di luar mungkin harus mempertimbangkan masalah kehidupan di sana juga. Jadi nggak bisa terlalu ini dan harus survive juga di negara orang. Dan semisal kalau di Indo pun masih ada tanggung jawab sendiri sama orang tua dan adik sendiri. Terus kalau misal kan pengen di luar, kenapa? Kalau di luar mungkin apa? Kalau di luar sendiri tuh lebih ke ini aja sih. Pastinya lebih ke pendidikannya tuh lebih bagus daripada di Indo. Terus dari masalah kualitas pendidikan juga lebih bagus kalau di luar. Dan dari kemarin juga dosen udah nge-warning dari awal. Nah, masalah untuk dapetin LOA itu, Leader of Acceptance. Nah, itu juga perlu. Nah, beliau kemarin udah bilang sama saya sendiri pas di kelas, beliau bilang masalah siapa sih yang berkemungkinan dan berkompeten untuk lanjut di jenjang selanjutnya dan sebisa mungkin di luar. Terus beliau menawarkan saya di sana ada kolega nih dari Australian University, dan beliau juga salah satu profesor di sana, menjadi kolega dekat dosen saya. Nah, itu menawarkan saya bisa merekomendasikan kamu ketika nanti mau kuliah di luar, terutama di Australia seperti itu. Bagus dong, berarti sudah ada sudah ada sedikit jalan untuk bisa keluar. Terus problemnya? Mungkin jalannya iya, terus problemnya lebih ke gimana saya mendapatkan gimana saya kuliah ke sana sih. Dan alhamdulillah di strata 1 atau di sarjana saya kuliah ini dapat beasiswa, tapi untuk selanjutnya saya masih memikirkan untuk tahapan-tahapan beasiswanya terlalu panjang, dan ketika saya lebih bisa ngambil kuliah di Indo, waktunya mungkin lebih cepat, soalnya juga mengejar waktu dan umur juga sih. Mengejar waktu sama umur problemnya itu. Kalau di luar lama. Terus tadi katanya ada problem soal masih ada tanggung sama adik. Itu soal apa? Nah, untuk tanggung jawab sendiri tuh aslinya nggak terlalu tanggung jawab yang gimana sih, cuman lebih ke kesadaran diri saya sendiri ketika mau ngambil kuliah di luar itu aslinya nggak terlalu jadi masalah, cuma sadar diri udah dewasa, lebih ke itu aja sih aslinya seperti itu. Ya, paham saya juga paham. Ya, adik juga. Problem nggak ada. Nah, terus kan tadi sudah ada jalan dari dokter. Kenapa nggak langsung diambil aja? Kemungkinan diambil kan ya memang lama, makan waktu lama kan. Cuman kan kalau menurut saya itu kan lebih untuk dari pengalaman di luar negeri itu ya oke gitu. Oke. Yang lamanya berapa? S2 sekitar berapa tahun? 2 tahun setengah, 3 tahun. Terima kasih. Gue 3 tahun. Nah, nggak terlalu lama. Mungkin masih muda juga. Nah, iya sih. Soalnya mungkin lebih ke tuntutan dari orang tua sendiri juga. Sebisa mungkin ngejar kuliahnya itu S1 juga
harus tepat waktu, dan ketika nanti ngambil S2 pun harus sebisa mungkin yang cepat. Dan untuk masalah biaya sih nggak terlalu, cuman secara tidak langsung ketika ngambil kuliah di luar atau ngambil kuliah yang jangkanya lebih panjang itu kan kosnya lebih panjang juga gitu. Betul. Dan untuk di luar sendiri kan kita nggak bisa prediksi tuh, pas pertama kali kita kesana pun harus ada uang ininya, uang aman istilahnya lah. Ketika di Singapura itu kita harus spend berapa dolar Singapura gitu. Yang sementara di Australia juga seperti itu. Dan belum lagi tiket pesawatnya pertama kali, terus kos pertama kali untuk kita di sana juga kan lebih besar istilahnya kayak gitu. Dan beasiswa pun turun ketika kita udah ada di sana dan mungkin udah jalan hidup 1 bulan atau 2 bulan, tidak diberikan di depan. Kalau dari orang tua, apakah minta untuk mesti di Indo atau boleh di Indo atau di luar? Kalau untuk orang tua sendiri, terutama ibu, malah dukung kalau mau kuliah di luar. Ya. Iya. Jadi problemnya lebih ke tanggung jawab diri sendiri. Pengen lebih mengeksplor, pengen bikin usaha kecil-kecilan gitu disambi sama kuliah S2. Soalnya tipikal saya tuh orang yang terlalu fokus gitu. Jadi kalau kerja yang di kantor sambil kuliah kemungkinan gak bakal ngambil. Gak bakal bisa. Gue belum dulu ya mas. Ya nggak apa-apa, silahkan. Sama. Tadi sama bahas adik belum sih? Emang adiknya kenapa? Kan ada orang tua juga yang ngurusin adik. Benar kakak, saya juga kakak. Saya juga kakak, punya adik juga. Ini apa yang bingung soal adik? Untuk adik sendiri sih lebih ke gimana ya? Kita juga kan nggak bisa ngandelin orang tua selamanya gitu. Dan orang tua juga udah berumur, ya udah mau masuk sekitar umur 50 tahun lah. Bapak juga udah lebih dari umur 50 tahun gitu. Secara tidak langsung orang tua juga udah mau pensiun nih dari jadi pegawai. Ibu juga kan guru tapi non PNS, tapi beliau juga kan gajinya itu istilahnya nanti ada batasannya gitu. Ketika jadi guru biasa masih bisa, cuman kan secara penghasilan akan turun drastis kayak gitu. Ya jangkanya mungkin masih lama sih. Ada juga nanti mungkin sampai kuliah pun masih dapat, cuman secara tidak langsung kita kan harus mempersiapkan nih sebagai kakak. Nah, kakak mempersiapkan finansial keluarga, gimana cara kita memfinance dari ke orang tua, adik, terus kita sendiri, saya sendiri juga kan harus nanti berkeluarga dan juga punya anak, harus mempersiapkan modal itu juga gitu. Sama saya juga. Bapak sudah tidak ada, menggantikan bapak. Tanggung jawab punya adik 2 lagi. Automatically peran itu ada di tangan kakak tertua gitu. Ketua mempunyai peran pasti. Paling cowok. Minum dulu. Siap-siap. Kalau untuk pandangan kuliah untuk di Indo, tanggal kita katanya berarti kan sudah riset kan, kalau di Indo katanya lebih cepat kan. Mungkin kalau kuliah di Indo sendiri itu kemungkinan mau ngambil beasiswa atau enggak itu 50-50 sih. Ketika kalau ngambil kuliah di luar, mostly harus ngambil beasiswa itu biar memperingan kos. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kebetulan saya kan jurusannya ilmu politik dan kebanyakan yang buka S2 dan S3 yang berhubungan sama ilmu politik itu univ-univ besar doang gitu. Ya, univ-univ biasa tuh paling banyak itu pendidikan kayak gitu, ekonomi, terutama kalau yang berhubungan sama politik tuh masih cukup jarang gitu. Nah, saya udah riset dan saya juga pengen ngambilnya deket sih ketika mau kuliah di Indo gitu. Ya
semoga saja sih bisa masuk di UGM gitu. Cuman jangka waktunya di sana cukup lama ya, 3 tahun untuk S2-nya ilmu politik dan pemerintahan. Dan saya juga sempat riset juga kemarin di Undip itu cuman 2 tahun doang, 4 semester gitu. Secara sama uang UKT-nya juga lebih murahan Undip. Ya meskipun ada SPI-nya sih, sumbangan institusi. Cuman secara jalannya lamanya studi sama uang yang dibayarkan UKT per semesternya itu murahan di Undip sendiri. Ya. Kalau dari Mas Nafis, saya ini Mas, Pak. dan Santai saya aja, santai. juga kepengen kemana, ke Indo atau keluar. Kalau kan ini juga sudah ada pilihan, mau keluar juga sudah ada rekomen dari dosen, profesor, ada channel lagi. Untuk beasiswa pasti juga akan lebih mudah didapatkan kalau ada ini kan, atau lebih ke Indo karena mungkin itu tadi waktu untuk yang ditempuh lebih singkat dan bisa aku deket sama keluarga. Kalau gimana Nafis? Kalau dari saya sendiri sih kemungkinan ya lebih ke condongnya ke Indo aja sih, meskipun udah dapat channel yang istilahnya gimana ya, belum tentu semua orang dapat Ya. dan rekomendasi pun tanpa saya minta beliau udah bilang sendiri gitu. Tapi balik lagi persiapan buat ngambil di sana, apply di sana pun panjang, nggak cuma 1 tahun, mungkin 1 tahun terlalu cepat, 2 tahun lah kira-kira untuk berkas-berkas ini semuanya bisa dicapai gitu. Ketika mau ngambil di Indo pun lebih enak, ketika syaratnya juga nggak terlalu banyak dan secara kos juga lebih murah gitu. Jadi lebih untuk ke Indo kan daripada kalau Itu sih Indo aja sih. deket juga sama adik. Nah itu mungkin next saya sih S3 mungkin bisa ngambil di Amerika atau di Eropa. Oke, mas catatan oke. Siap. Ya paling itu aja sih aku Siap. ya gak cepet tangan. Terima kasih. Oke.